Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik ya, Ibu absen dulu. Abi Satria, Hadir, Bu. Aldo, Hadir. Anissa, Berlin, Nadine, Okta, Hadir. Rasdi, Satria Husan, Hadir. Susan, Windy, Yudo. Hadir semua? Materi kita pada hari ini yaitu memahami makna Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Lanjut untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik mampu memahami isi kandungan Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2 dan hadis larangan pergaulan bebas dan zina. Untuk tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik mampu mengimplementasikan isi dari Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2 beserta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Sebelum kita memulai pelajaran kita sekarang, masih ingat pelajaran yang minggu lalu? Ingat, Bu. Silakan. Pelajaran yang pernah kita pelajari sebelumnya yaitu menganalisis tajwid Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2. Iya ya, minggu kemarin adalah menganalisis tajwid Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2. Semangat kita belajar hari ini, kita speaking terlebih dahulu ya. Speaking kita hari ini yaitu tepuk P5, masih ingat? Masih. Kita mulai 1, 2, 3. Tepuk P5. Baik, untuk selanjutnya yaitu pertanyaan Pak Mantrik ya. Ibu share di grup kelas PAI. Silakan dibuka. Buka laptopnya, silakan diisi. Sudah semua? Sudah ketemu linknya? Sudah, silakan dikerjakan.
Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya itu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Ya, bagus sekali. Kita kasih apa dulu? Lanjut, siapa lagi yang bisa membaca Quran semuanya? Bisa. Silakan Cindy dibaca. Artinya dan janganlah kamu melakukan zina, menaiki suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Iya, bagus sekali. Siapa? Siapa lagi? Oktan, silakan Oktan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adz-dzaniyatu wadz-dzani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa liyashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Yang artinya berzina perempuan dan berzina laki-laki, beralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk melaksanakan agama hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Hendaklah pelaksanaan hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. Ya, dari kedua surat ini silakan dipahami artinya dan dari analisa isi kandungan dari surat tersebut berkelompok. Silakan ya, boleh sumber lain dari buku, silakan dari buku paketnya boleh cari tentang isi kandungan surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2. Ya, silakan digali isi kandungannya dari kelompok. Untuk sumber belajar selanjutnya yaitu kalian tonton video, simak ya, dan pahami. Silakan ditonton. Aku coba memandang sekarang EBNA gagal. Sejak kapan munculkan lagi di Kiweskan? Saya mantap, biar gak jadi kejar. Oi, siapa nih yang ngecek gue? Siapa kalian? Kalian adalah menjaga hatimu. Hati gue baik-baik aja kok. Ngapain dijaga segala? Apa yang kamu rasa baik? Justru itu penyakitnya. Maksudnya, lu mau kencan kan? Terus berduaan cari-cari kesempatan? Emang kita saling mencintai? Apa salahnya pacaran? Salahnya kamu melampiaskan cintamu dengan nafsumu. Tak ngerti gue. Jadi ini cinta itu kan anugerah, tapi jangan sampai kamu ambil cinta itu untuk memenuhi hasratmu yang selamat di akhirat. Ngomong apaan sih? Akhirnya ingat, gua bakal tunjukin setiap dosa yang lu lakuin dalam pacaran. Oke, sana-sana, gue berangkat dulu. Aku aja. Baiklah, semoga Allah merestui hubungan kita. Aku akan jaga visi dan pandanganku dan fokus menjadi wanita yang terbaik untukmu juga. Jika sekali-kali seorang lelaki berhubungan dengan seorang perempuan kecuali beserta ada mahramnya, dan janganlah seorang perempuan melakukan musafir kecuali beserta ada mahramnya. Baik, sebelum kalian presentasi kelompok ya, dan kelompok itu nanti presentasi tentang apa yang disebut tadi, menganalisa isi kandungan surat Al-Isra, Al-Nur dan Al-Ziyad. Ada yang perlu ditanyakan atau ada temuan dari sumber-sumber belajar dari kita yang tadi? Saya Bu, Ya, silakan Alfi. pertanyaan saya di sini Bu, apa pemicu terjadinya pergaulan bebas? Ada yang bisa menjawab? Saya silakan Zakia. Pemicu terjadinya pergaulan bebas menurut saya yang pertama pergaulan yang tidak sehat, yang kedua kurang kontrol dari orang tua. Iya, bagus sekali, kita kasih apa dulu. Nah, jadi pemicu pergaulan bebas yang pertama itu terlalu bebas bergaul dengan batas norma agama dan norma masyarakat. Yang kedua itu kurang kontrol dari orang tua. Yang kedua itu terlalu membebaskan anak dan terlalu percaya dengan anaknya. Selanjutnya ada yang mau disampaikan lagi permasalahan dari sumber belajar tadi?
yaitu berpacaran dan berdua-duaan di tempat yang sepi. Iya ya, hal yang memicu perzinahan adalah yang pertama berpacaran. Ya. Asal mulanya itu chatting-chattingan, akhirnya janjian ketemu. Ya, jadi jangan ada lagi berpacaran, ya jauh pacaran dulu karena sekarang tugas kalian adalah belajar. Tiba saatnya kalian presentasi kelompok sesuai dengan masalah yang ibu kasih tadi ya. Silakan kelompok yang mau presentasi duluan. Kelompok kami Silakan. Tadi. isi kandungan surat Al-Isra ayat 32. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang keburukan. Dalam surat Al-Isra ayat 32 ini, Allah Subhanahu wa taala melarang kepada semua hambanya untuk melakukan perbuatan zina karena itu merupakan perbuatan yang keji dan dapat merusak kehormatan hubungan rumah tangga dan dapat menyebabkan perbuatan buruk lainnya. Iya, bagus sekali. Jadi zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Sesuai dengan surat Al-Isra ayat 32. Surat Al-Isra ayat 32 itu melarang untuk berbuat zina. Mendekati zina saja dilarang atau apalagi mau berbuat zina. Nah, kalau ada larangan berbuat zina itu hukumnya apa? Hukumnya haram. Apa yang dilarang? Dilakukan dosa, Tinggalkan mendapat pahala. Tinggalkan Zina. Ada anak-anak ya, usia kalian ini usia yang masih sangat muda. Sebagusnya usia kalian ini untuk belajar, menggali ilmu karena masa depan kalian ada di tangan kalian. Untuk kelompok selanjutnya silakan. Silakan. Ada? Surat Al-Baqarah ayat 2 menjelaskan tentang hubungan bagi pezina baik laki-laki maupun perempuan. Hukum bagi pezina yang belum pernah menikah dan berbuat bersalah adalah dicabut 100 kali dan diasingkan selama setahun. Hukum bagi pezina yang sudah menikah atau belum perintah menikah tetapi sering berzina adalah diharamkan dilempari dengan batu sampai mati. Iya, bagus sekali kita kasih aku dulu. Setelah kita mempelajari materi tentang memahami Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina, ada yang mau menyimpulkan? Saya Bu. Silakan Aldi. Nah, jadi di sini teman-teman kesimpulan dari larangan pergaulan bebas dan zina dalam Al-Quran yaitu larangan bagi orang muslim baik itu laki-laki maupun perempuan untuk melakukan perbuatan yang mendekati atau menerus kepada hal-hal dengan perbuatan zina. Contoh perbuatan yang mendekati zina adalah pacaran atau duduk berduaan dengan lawan jenis di tempat yang sepi. Iya, bagus sekali. Jadi dalam surah An-Nur ayat dalam surah Al-Isra ayat 32 ini dilarang untuk berzina. Dan baik sebelum dari inti hadis atau kandungan hadis ini bahwa seorang laki-laki dan perempuan itu tidak boleh berdua-dua. Kalau itu yang memicu terjadinya hal yang buruk atau berzina. Paham? Baiklah, sebelum kita melaksanakan podcast akhir ya, kita SBG dulu ya. Semangat. Masih ingat untuk semangat? Baik ya, 1, 2, 3, terus semangat. Oke. Silakan ya dibuka HP atau laptopnya. Ibu share ya ke grup kelas. Linknya share di grup kelas. Sudah dapat belum? Tahu. Sudah ya. Baik, silakan dikerjakan sesuai dengan nama kalian. Sudah bisa? Bisa Bu. Oke.
menutup